Baby, won't you let me keep you up all night? Let the morning come closer. You set me so high, now the ceiling can hold us. Listen to my heart, let the rhythm control ya. I'll be there when you need my love. Just follow the beat of my drum. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lian Pranata Lestari Sinaga. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM A1S123067. Saya angkatan 2023. Nah, teman-teman, tujuan saya di sini yaitu saya akan menampilkan video konseling individual. Emang boleh ya, Kak, kalau konseling individual didokumentasikan? Nah, teman-teman, pertanyaan itu tentunya banyak dipertanyakan ya, karena memang konseling individual itu tentunya ada asas yang dipegang, yaitu kerahasiaan. Nah, sebelum saya melakukan konseling individual, saya sudah melakukan surat persetujuan dengan klien saya tersebut, yaitu ini surat pernyataan persetujuan saya dengan dia. Oke, teman-teman, boleh dilihat di klipnya nanti ya. Baik teman-teman, saya akan menyaksikan video konseling saya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Nah, teman-teman, kali ini klien saya merupakan seorang mahasiswa dari semester 3, di mana dia memiliki keluhan dia dikecilkan di kelompoknya atau mungkin di kelasnya, di mana dia di kelas tidak memiliki sama sekali teman, yang berawal daripada ketika memiliki tugas kelompok, di mana dia karena kurangnya fasilitas mungkin atau hal lain, dia tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada dirinya, dan mungkin beberapa orang itu menganggap bahwasanya itu dia tidak mampu sama sekali, dan dia dianggap tidak bisa melakukan tugas itu. Nah, bukan hanya di ruang lingkup sekolah, bahkan ketika dia mengikuti organisasi di luar, ketika atasannya mungkin menyuruh dia untuk bergabung dengan kelompok yang lain, ketika dia digabungkan atau mungkin bekerja sama dalam membuat suatu hal, kelompok ini menolak dengan tegas, mengatakan bahwasanya dia takut ke depannya, bahwasanya klien saya ini tidak mampu melakukan aktivitas apapun itu ke depannya. Bahkan dia mengatakan dia tidak bisa apa-apa. Dan padahal tetapi di belakangnya itu si klien saya dengan si oknum tadi yang mengatakan dia tidak mampu itu tidak kenal sama sekali. Maka daripada itu dia sudah dikucilkan lebih awal. Nah, klien saya datang ke sini itu dia ingin membuktikan kepada orang lain bahwasanya yang mereka katakan itu, yang mereka judge itu tidak benar. Dia katanya sebenarnya mampu, dia bisa, mungkin hanya kekurangan di fasilitas yang menjadi penghambat dia melakukan aktivitas tersebut. Oke, jadi untuk selengkapnya boleh teman-teman lihat di video saya ya. Bye-bye. Halo, selamat sore. Halo Kak, selamat sore Kak. Oke, di sini saya dengan siapa nih? Dengan Kak Salsa, Kak Salsa Bila. Dengan Salsa. Oke, ini saya perkenalan dulu juga ya. Perkenalkan, nama saya Lian Pranata Lestari Sinaga. Di sini saya sebagai konselor. Nah, kalau boleh tahu tadi perjalanannya ke sini gimana? Macet kah atau gimana? Alhamdulillah nggak ada hambatan Kak. Udah gak ada hambatan ya, soalnya biasanya nih kalau sore karena memang rawannya mahasiswa ya, karena berpulangnya mahasiswa jadi agak macet. Tadi aman-aman aja ya? Aman aja. Kesini bareng siapa nih? Teman tadi Kak. Temennya di mana? Lagi makan di situ Kak. Oh, lagi makan. Lagi nyari makan. Lagi nyari makan. Nah, kalau boleh tahu, kamu udah makan belum? Udah tadi. Udah makan. Udah makan. Oh, berarti sebelum menjemput tadi udah makan dulu. Oke, bagus. Kamu kesini udah persiapan ya, udah langsung ya, dengan pakaian yang butuh sumringah ya, dengan cerahnya datang ke sini. Oke. Kalau boleh
boleh tahu, kamu kesini ini direkomendasiin temen atau kamu nyari sendiri atau gimana nih kalau boleh tahu? Direkomendasiin teman sih kak. Karena sempat cari-cari itu ya mau nyobain. Oh, nyari tempat bercerita gitu ya, nyari ruang untuk bercerita ya. Oke, teman kamu sangat tepat nih menyarankan kamu tempat bercerita. Oke, sebelumnya saya mau tanya, Anda udah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya tuh pernah tapi kayak bukan 4 mata kayak gini kak. Oke. Oh, berarti ramai itu. 3-4 orang. Oh, konselingnya itu tentang masalah kalian sendiri atau tentang bimbingan gimana? Bimbingan mau masuk kuliah gitu. Oh, itu namanya pemberian bimbingan, bimbingan kelompok. Nah, tadi berarti belum tahu mengenai apa itu konseling atau gimana? Oh, nggak tahu sama sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling ya. Oke, konseling ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu klien dan konselor, di mana klien akan menceritakan masalahnya dan konselor akan membantu si klien tersebut menemukan titik permasalahan dia. Nah, dia atau membantu klien tersebut menyelesaikan masalahnya. Tapi membantu bukan dari segi contohnya kamu cerita kamu kurang di ekonomi, bukan berarti si konselor ngasih uang ya, atau ngasih bantuan makanan atau gimana, bukan ya. Tapi kesannya lebih ke membantu si klien memandirikan dirinya dalam menemukan solusi masalahnya sendiri. Nah, itu guna si klien dan konselor tersebut. Tahu nggak di mana di sini klien yang mana konselor di antara kita nih? Saya kliennya. Ya, saya sebagai konselor. Nah, benar. Klien dan konselor ini dilakukan oleh 4 mata atau dua belah pihak itu di ruangan yang benar-benar tertutup dan nyaman, di mana klien tersebut dapat menceritakan segala masalahnya dengan nyaman dan dengan luas. Nah, kalau mengenai konseling nih, kamu pernah mendengar sedikit gak tentang ada asas atau apa yang gitu? Pernah nggak? Oh, belum pernah sama sekali ya. Nah, di konseling ini seorang konselor atau bahkan klien juga akan menerapkan beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Kamu kesini dengan sukarela atau terpaksa nih? Sukarela kak, karena emang saya nyari. Oh, kamu yang nyari sendiri ya. Nah, itu merupakan asas kesukarelaan di mana kamu datang kepada saya tidak ada unsur keterpaksaannya dan saya tidak ada menyuruh kamu datang ke sini, yaitu dengan niat kamu sendiri datang kepada saya pada sore hari ini. Nah, di sini juga kami ada memegang satu asas, yaitu asas kerahasiaan yang memang benar-benar saya harus menjelaskan kepada Anda. Di mana asas kerahasiaan ini adalah nanti kamu kan menceritakan masalah kamu. Nah, seluruh masalah yang kamu ceritakan kepada saya tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun dan dimanapun kecuali saya mendapatkan konfirmasi dari Anda atau keterbolehannya dari Anda. Anda memperbolehkan saya menceritakan masalah Anda. Jadi Anda tidak usah takut nih nanti ketika menceritakan segala masalah Anda. Mungkin Anda mikir, Kak, gimana kalau nanti suatu saat saya cerita nih masalah saya terbuka ke sana, masalah saya cerita ke sana ke sini. Nah, itu benar-benar sangat aman karena kami seorang konselor sudah memegang ikrar konselor, yaitu di mana kami akan merahasiakan segala data klien. Mungkin nanti tadi sebelum melaksanakan konseling mungkin ada kan surat yang kita lakukan perjanjian kan. Nah, itu merupakan surat juga di mana di dalamnya tertera asas kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Anda harus menceritakan segala masalah Anda kepada saya itu secara terbuka. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Karena saya kan sudah mengatakan tadi kerahasiaan itu tentu aman dan tidak akan jebol kemana-mana. Jadi kamu tidak usah menutup-nutupi masalah kamu. Kamu gak usah takut lagi. Kamu boleh luas menceritakan segala masalah kamu. Kalau kamu tertutup, gimana bisa cara saya membantu kamu mendirikan kamu kalau kamu tertutup. Jadi kamu harus lebih terbuka lagi ya. Harus terbuka dalam segala cerita yang ingin kamu ceritakan pada sore hari ini. Datang kepada saya ya. Iya. Oke. Nah,
Sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut nih? Kayak nggak ada sih Kak. Oh, nggak ada lagi yang ditanyakan ya? Mm-mm. Oke, baik kita lanjut ya. Eh, kita kalau boleh tahu ke depan kamu membutuhkan beberapa waktu ke depan untuk melaksanakan sesi konseling ini nih. Kayaknya 55 menit. 55 menit ke depan ya. Tidak ada kegiatan lain kah atau gimana? Nggak ada, Jadi emang udah difokusin di sini. oke, pure 55 menit tidak akan terganggu oleh situasi apapun ya. Oke, baik. Kita sepakati bahwasanya kita akan melaksanakan konseling sebanyak 55 menit ke depan karena memang saya juga pure tidak ada kegiatan lain di 55 menit ke depan. Nah, jadi kita lanjut. Kalau boleh tahu, kamu udah pasti tahu gak sih tujuannya datang ke sini untuk apa? Udah Kak, mau ceritain semua problem saya. Oke, berarti kamu udah tahu berarti ya di kesini itu untuk menceritakan masalah kamu, problem kamu ya. Nah, masalah seperti apa sih yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Coba ceritakan sedikit. Saya dikucilin dari kelas perkuliahan. Oh, kamu dikucilkan di kelas perkuliahan ya? Oke. Dikucilkan bagaimana nih kalau boleh tahu? Dikucilkan kayak misalkan kurang dianggap gitu Kak. Misalkan saya kakak sebagai yang ngucilin saya, nanti lagi ngobrol sama temannya terus saya join atau nanya sesuatu, dari awalnya sumringah ceria ketawa-tawa, sekali saya datang biasa aja gitu, kayak malah kayak jutek banget. Nggak, padahal setahu saya nggak ada punya salah. Oh iya iya. Oh berarti kamu dikucilkan. Kamu kayak kalau kamu datang ke tempat tersebut, contohnya mereka lagi cerita, lagi asik-asiknya cerita nih, tiba-tiba kamu datang langsung beda ekspresi atau gimana? Iya, Beda ekspresi nada ya? juga. Oh langsung diam atau gimana gitu? Atau kamu ada merasa kayak kamu diusik-usik gitu? Nggak diusik-usik enggak. Oh nggak ada sama sekali ya. Kalau boleh tahu yang munculkan kamu ini nih, teman kamu kah, orang lain yang bukan dari pertemanan kamu biasanya kah? Dulu sempat satu circle sama dia. Oh, satu circle kamu ya? Di semester 1 kemarin. Awal mulanya kamu dikucilkan ini mulai dari mana sih? Coba ceritakan sedikit kepada saya. Dulu semester 1 kan saya ini PKKMB Prodi. Nah, jadi tuh ada mencari bakat kayak gitu. Nah, saya kebetulan dapatnya di fashion show. Nah, saya satu grup sama dia, satu kelompok gitu, satu fashion show semua. Jadi kebetulan sering ketemu lah pokoknya. Jadi tuh merasa akrab gitu kan. Ya udahlah, kita bikin circle aja ya sudah. Oh, berarti kamu sesirkel dengan dia itu karena pas PKKMB ya? Iya. PKKMB kamu ada kegiatan apa di bagian Cari mana? bakat. Pencarian bakat itu bagian fashion show. Oke, bagian fashion show. Berarti pertemanan kamu dimulai dari situ, persirkulan kamu dimulai dari situ. Nah, awal mulanya kamu dikucilkan itu mulai dari mungkin apakah sebelum kamu dikucilkan ada masalah di antara kalian atau gimana nih? Jadi tuh Kak, semester 1 kemarin baik-baik aja ya, sampai selesai acara puncaknya fashion show itu nggak ada problem sama sekali sampai sesudahnya. Terus saya ulang tahun, nah sama partner saya lagi yang satunya lagi ulang tahun juga, satu circle juga tuh, kebetulan cuma beda 3 hari, jadi dia ngajak saya kan, kebetulan satu circle saya ini emang agak punya semua ya. Terus dia bilang kayak gini, salah ya kita buat party di kafe-kafe atau kayak mana. Ya udahlah, sampai situ nggak ada masalah tuh, sampai udah diadain gitu kan party di kafe, udah semuanya udah bawa pasangannya, udah pokoknya udah bagus aja, sampai waktu ketika dosen ada nyuruh kami sekelas bikin kelompok sendiri. Kan biasanya ada yang dibagiin kelompok gitu kan Kak, biar lebih adil atau gimana. Nah, ini disuruh bikin kelompok sendiri, jadi kan inisiatif. Kebetulan
dosennya tuh nyuruh 5 orang. Nah circlean ini 5 orang, jadinya inisiatif lah kita berlima, ya udah kita aja ya, udah usah aja orang lain atau udah usah nge-mix sama orang lain. Udah sampai di situ kebetulan saya ini semester 1 kemarin belum punya laptop Kak. Jadi kayak masih bergantung ke teman gitu kan. Maksudnya bukan 100% bergantung, tapi kayak saya nih bakal ambil posisi juga nanti di situ, bakal nyari materi ini tuh sampai pada biasalah mahasiswa kan Kak, kalau ngerjain tugas tuh biasanya di Hamin 2 hari atau sehari gitu kan. Nah Hamin 2 hari ini baru mau ngerjain nih, terus udah diskusi bagi materi, ini nyari ini. Kebetulan saya nyari ini, terus saya konfirmasiin ke teman yang paling ambis. Nah ini kayak mana nih, ini betul nggak, ini betul nggak. Terus dia bilang kayak gini salah, ini bukan kayak gini, ini bukan itu, ini bukan ini. Terus ya udah aku cari lagi yang menurut dia. Nah terus di situ aku ngerasa kayak itu apa tuh namanya, dia nggak mau dengar masukan orang gitu. Nah dia mau egonya sendiri yang didengar gitu. Nah terus sampai pada akhirnya tuh dia bilang kayak gini Kak, kau ini sebenarnya tahu gak sih, kau pernah belajar gak sih dulu SMA? Sampai di situ saya sakit hati di situ, kayak saya tidak tahu itu, atau emang aku tidak tahu itu loh, aku bisa. Aku sakit hati di situ. Terus dia agak marah-marah, bukan agak marah-marah sih, kesel mungkin kan, dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau kayak gitu. Terus akhirnya dia cari materi baru dan saya ya udahlah pasrah aja kan. Nah sampai ada waktu dia ngirim materi, saya masukin, saya inisiatif dia sendiri nih, biar nanti takutnya dipikir tidak ada kerjaan apa-apa. Nah dia ngirim materi yang udah dia cari sendiri tadi, nah saya inisiatif masukin ke makalah nih. Nah di situ dia marah lagi, kok berantakan nian. Nah sudah berantakan nian tuh ya udah, padahal niat saya kan cuman biar tidak jadi beban banget gitu kan Kak. Jadi dia marah, nanti bakal jadi kerja 2 kali nih katanya. Sudahlah, sampai situ aku minta maaf, terus aku minta maaf banget kalau aku beban atau gimana. Aku bakal berusaha kok, tapi perlu kamu tahu, aku bilang ke dia, aku enggak sebodoh itu, aku enggak sedak tahu itu, aku tahu kok walaupun enggak sepintar kamu gitu. Aku minta maaf banget. Udah clear dari situ, aku mutusin nggak keluar dari circle itu. Aku udah minta maaf ke grup, mohon maaf kalau aku ada salah selama ini. Sudah bisa saya langsung keluar grup. Tadi kalau saya dengar nih orang berpunya, kalau menurut orang berpunya seperti apa nih? Orang tuanya punya semua sih, kayak iPhone, rata-rata iPhone semua. Oke. Rata-rata iPhone nih Semuanya. hampir semuanya iPhone, jadi dari semuanya kamu yang Android. Oke. Kalau boleh, Gayanya juga hedon. gayanya hedon. Oke, berarti kamu ngerasa nggak mampu Juga cantik-cantik semua, saya udahlah gendut, udahlah nggak cantik, jadinya agak insecure sedikit. Tapi oke, masih pede sama diri sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, boleh kamu sebutkan nama teman-teman kamu nih? Nggak apa-apa ya Kak. Nggak apa-apa sih makanya. Ada Naila. Kalau boleh tahu tadi kamu bilang si dia itu yang mana? Yang punya masalah problem soal tugas aja namanya Dini. Terus yang keempat lainnya tuh ada saya, ada Naila, sama Neni, Andin, Nai. Berarti udah 6 6 maksud saya.
Oh, berendam dengan kamu ya. Oke. Oh, tadi Dini ya yang menurut kamu di circle itu tuh orang yang cukup lumayan ambis ya. Berarti awal mulanya masalah kamu ini dimana dia merasa kamu nggak mampu. Nggak mampu di bagian mana tadi? Di bagian nyari tugas gitu soal jurnal-jurnal kayak gitu, salah ngutipnya atau gimana. Oke. Oh, berarti sebelumnya kalian ada tugas nih kelompok, terus kamu disuruh nyari jurnal, terus dia bilang kamu Apa nggak tahu ngutip atau gimana. oke, iya. Berarti kamu kurang di fasilitas juga ya. Iya. Oke. Tadi saya rangkum juga, kamu bilang kamu udah pernah minta maaf ke mereka. Udah pernah minta maaf. Terakhir kali kamu minta maaf ke mereka. Kalau boleh tahu kamu dari masalah yang terjadi nih, ada nggak yang bikin kondisi kamu jadi terganggu, seperti kamu nangis malam tiap malam atau gimana? Atau kesepian atau gimana nih? Kalau kesepian itu pasti Kak, soalnya tuh setelah kejadian itu sampai semester 2 pun saya ngerasa dikucilin tetap, sampai semester 3 sekarang kayak gitu masih. Nah, sama saya tuh nggak punya teman di kelas itu, jadi kayak tugas saja kalau sekedar nanya satu orang, nanti biar nggak bosan satu orang itu aku nanya terus ke dia, saya nanya lagi ke orang lain, temen lain. Nah, saya tuh nggak punya, ada sih satu partner, dia tuh bisa diajak komunikasi lah, tapi kalau soal pribadi kayaknya dia tidak masuk. Jadi cuma soal tugas saja. Ada satu orang yang jadi kamu jadikan partner di kelas itu, yang ketika belajar dia bisa, tapi ketika di pribadi mungkin bercerita ya, di pribadi itu udah sih bercerita, dia agak sedih kurang. Oke. Kalau dengan teman-teman kamu tadi yang berlima nih, yang gini nih, gimana nih setelah hubungan kalian setelah tadi masalah tersebut terjadi itu gimana? Kalau dininya sih fun aja Kak, Fun sampai aja. sekarang masih akrab, bukan akrab banget tapi kayak kalau dia tiba-tiba aku cerita ya dia masuk aja gitu, malah kayak excited majuin kursi kalau aku cerita. Iya. Udah fine aja, aku juga udah ada sakit hati. Sekarang udah fine aja. Iya, tapi yang bikin aku sakit hati tuh sama si Nai tadi. Nai. Padahal tidak ada problem, aku tidak tahu salah aku apa gitu, nah aku juga bingung gitu kok sampai dia kayak gitu. Dulu awalnya tuh dia apa tugas apa cerita sama aku, terus sekarang udah tidak pernah banget. Iya emang sih karena bukan itu lagi, atau mungkin mereka terlalu menganggap aku baperan karena soal problem itu. Tapi kan emang manusia kan beda-beda loh Kak, aku terlalu pakai hati atau gimana ya, emang aku kayak gini kayak mana. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, si Nai ini yang bagian hal apa yang dia bikin ke kamu nih sampai kamu ngerasa kamu sakit hati dengan perlakuan dia, atau mungkin sampai Ya sekarang? kayak tadi yang dia ngebedain gitu. Ngebedain gimana nih kalau boleh tahu? Misalnya kakak lagi cerita sama kawannya, terus aku tiba-tiba nimbrung, nah dia langsung berubah seketika ekspresi, nada bicara atau gimana. Hanya Nai doang nih yang berubah ekspresi. Jadi hubungan kamu dengan yang lainnya baik sekarang biasa aja, dengan Nai ini nggak tahu. Iya, aku nggak ngerti juga apa problem aku sama dia tuh. Selama ini perasaan nggak ada, tapi kok tiap itu aku emang tahu dia orangnya agak jutek, tapi kok sampai kayak gini banget. Kadang tuh cuma ke aku, kadang di grup kelas tuh saya ini kan bendaharakan, jadi tuh nanti kalau saya salah ngasih info, nanti tiba-tiba di chat terus langsung minta maaf aja di grup tuh. Misalkan apa ya kemarin lupa soalnya, nah terus dia tiba-tiba nyaut kayak nyalahin saya, dia aku bilang langsung minta maaf aja udah, terus ini nggak ada respon. Itu minta maafnya di grup kelas gitu, bukan pribadi. Dia kayak langsung balas pesan saya tuh, kayak nyalahin saya. Berarti gak tau perasaan apa dia mikir aku ini terlalu baperan, jadinya kayak
Alfa tuh aneh, nggak bisa dikawanin. Baperannya jadi orang. Oke, berarti problem kamu lebih ke si Nah, Nai ini tadi ya. Oke. Sebelumnya kamu deket dengan Nainya? sebenarnya deket banget. Deket banget ya. Pokoknya apapun tugasnya chatan. Chatan. Sekarang sedikit pun enggak kalau chatan, tapi kalau di kelas ya kayak tadi lah, masih ada cerita-cerita tapi dikit banget ngobrol. Karena emang aku nggak nyaman kalau dibeda-bedain kan. Oh, berarti kamu lebih yang bikin kamu sakit hati itu karena kamu ngerasa kamu dibeda-bedain ya? Oh iya iya. Saya menurut kamu nih, ada nggak hal yang bikin Nai sakit hati ke kamu, atau hal apa yang bikin Nai itu ngejudge atau ngelakuin hal yang nggak kamu rasa nggak pas di hati kamu nih? Kayaknya sih soal ya kayak mungkin dia terlalu menganggap aku apa ya, mungkin aku nggak bisa ngasih feedback kalau aku berteman sama dia. Kalau yang lainnya kan mungkin pintar nih, kaya atau gimana, cantik, nanti bisa masuk SG atau gimana, nanti head on gitu nih kalau masuk SG. Kawan-kawan dia nih gitu. Nanti kalau aku gimana, mungkin juga kalau soal pelajaran. Terus dia nanti kalau dia berteman sama aku, dia udah bisa nanya-nanya, soalnya aku memang juga nggak pintar. Berarti terkesan kamu ngerasa karena kamu nggak mampu kayak gimana disandingkan di segala hal, jadi kamu ngerasa dia ngejauhin kamu karena hal itu. Iya, sama dia mungkin ngejat aku terlalu baperan. Oke, dia ngejudge kamu terlalu baperan. Jadi Kamu kamu nggak, karena emang kan manusia beda-beda. iya benar-benar nggak salah. Memang kita pikiran manusia itu beda-beda ya terhadap orang lain tuh ya. Nah sekarang tadi gimana kondisi kamu ngerasa dari masalah tersebut kamu kesepian atau gimana? Iya, Atau soalnya bikin nggak kamu benar-benar nggak ada temen. Pernah nangis terus sampai sekarang masih nangis terus. Oke, itu memang menurut saya nangis itu hal yang wajar ya kalau nangis, karena memang kayak menenangin pemikiran kita. Mungkinnya kita merasa kalau kita udah nangis itu kita lebih tenang, lebih lega, lebih fresh, lebih plong lah ya segalanya, karena memang perempuan ya. Jadi kayak bukan bilang bahwasanya perempuan itu basicnya nangis, bukan, tapi kayak untuk perempuan ini fisik bukan fisik tapi ke mentalnya lebih lemah, jadi lebih mudah tersinggung ya, benar ya? Bener banget Kak. Nah dari kamu tadi kesepian ya, jadi kayak berdampak kamu jadi kesepian, kamu jadi sering nangis. Ada hal yang kamu lakuin nggak buat meminimalisir kesedihan yang berlebihan ini nih, atau kesepian? Terutama yang untuk kesedihan dulu nih, apa yang kamu lakukan? Sebelumnya saya punya pacar nih Kak, dari semester 1 sampai sekarang. Nah, jadi semester 1 dulu kemarin dia ada nih di sebelah saya, maksudnya masih deket gitu. Semester 3 udah merantau dia. Jadi dulu semester 2 masih nggak berasa banget kesepiannya, karena emang dia pacar sekaligus temen gitu. Emang itu banget ya, aku apa-apa main sama dia, aku butuh apa-apa sama dia, udah kayak gitu aja, bergantung banget sama dia. Nah sekali semester 3 nih udah nggak bisa bergantung ke dia, bahkan teleponan pun jarang. Jadi tuh kayak aku butuh temen ngobrol, aku butuh, sedangkan aku orangnya males keluar kamar. Jadi tuh ya udah kayak iseng-iseng cari aplikasi dating chat gitu kan, bukan untuk macam-macam, tapi kayak cuman butuh teman ngobrol. Nah ada satu dating chat namanya tuh Omi Kak. Nah di situ tuh kita bisa blinded, terus kita bisa nelpon. Nah kita nggak tahu itu orangnya siapa, namanya ada, tapi bisa marin. Kita bisa nelpon, nanti tuh aku udah pernah nih, aku dari jam gini kayak gitu, aku boleh cerita nggak? Nah, aku ceritain semua problem aku,
ada beberapa yang bisa nanggapin, bisa ngasih solusi atau gimana. Nah, yang penting kan aku udah ceritain, aku bisa ngobrol, ada teman ngobrol gitu. Aku yang pentingnya itu sih, soal dia bisa ngasih solusi atau tanggapan gitu aku nggak penting, yang penting dia bisa dengerin aku. Oke, kamu kalau kalau boleh tahu pacar kamu yang tadi yang menemani kamu semester 1 semester 2 nih sekarang di mana nih? Di Maluku Kak. Di Maluku. Mm-mm, Kalau boleh jauh tahu banget. namanya siapa? Bagir Kak. Bagir. Bagir. Oh Bagir. Dia kerja. Mm-mm. Sampai sekarang masih ada hubungan dengan Bagir? Masih. Oh masih ada ya. Oke. Kalau dibilang jahat sih aku selingkuh enggak ya Kak, cuman Iya. butuh Betul, kamu butuh cerita. teman cerita. Oke, dengan sampai sekarang dengan yang dari dating app itu masih berkomunikasi kah? Kan tiap hari ganti-ganti Kak, maksudnya aku nggak sampai intens banget kenalnya, nggak, sudah sehabis telepon udah. Berarti dalam kamu itu kamu menangani dating app dia untuk menangani kesepian kan? Kesepian gitu. Untuk kesepian ya. Nanti ujung dari aku cerita aku nanya nih, genre musikmu apa? Ayo kita nyanyi udah gitu. Berarti kamu ya tips kamu tersendiri ya untuk menangani kesepian kamu tersendiri. Setelah kamu bercerita nih, setelah kamu melakukan dengan beberapa orang telepon atau gimana ya berkomunikasi, kamu ngerasa masih itu ampuh nggak buat kamu atau kamu masih ngerasa butuh? Ampuh banget ya. Berarti kamu memang benar-benar butuh bercerita tanpa mandang siapapun dia, gitu. Nggak perlu dia itu siapa, tapi kamu memang hanya butuh teman cerita doang. Oke, pure butuh teman cerita. Nah terus untuk sampai sekarang tadi masih sering nangis ya? Masih sering nangis malamnya. Oke, gimana nih cara kamu mengatasi cara kamu biar kamu nggak nangis terus atau gimana? Ada hal lain yang kamu lakukan nggak? Kalau nangis sih lebih ke kalau udah vibesnya mau nangis, sedih-sedih kayak gitu, tiba-tiba tuh mau udah pada nangis, mending kita nonton YouTube atau gimana, nonton SpongeBob atau gimana, ya udah gitu aja, terus main game atau gimana. Itu sih bukan itu, tapi lebih ke ngalihin otak biar nggak nangis. Ngalihin otak biar nggak nangis aja. Oke, berarti kamu dengan cara main game, ada main games? Ada sih, tapi bukan ML, bukan ML. Iya, tapi games gitu lebih menghibur diri ya, dengan cara games, YouTube. Oke, itu bagus banget dengan cara musik. Oke, dengan cara kamu menenangin nangis kamu tiap malam gitu. Nah, masalah yang kan dari tadi ada masalah kamu dengan teman kamu nih, jadi kamu datang ke saya, tentunya ada masalah yang memberatkan diri kamu sendiri ya. Kira-kira apa sih masalah kamu itu yang membawa kamu datang ke saya yang sangat-sangat berat kamu rasakan yang kamu nggak mampu capai atau atasi sendiri? Apa nih? Saya bingung juga, kayak aku salah ke mereka tuh apa Kak gitu. Nah sampai dikucilkan. Nah ada nih, baru kemarin hari Rabu, kemarin hari Kamis. Nah hari Rabu tuh kemarin tuh ada perekrutan kepanitiaan. Nah saya dipanggil sama teman satu angkatan, bukan satu kelas ya Kak. Jadi bukan. Nah, jadi tuh udah masuk ruangannya, udah sama BPH semua. Saya duduk sama dia, saya nggak tahu kalau bakal dipartnerin sama dia. Jadi tuh saya ke divisi itu, lagi jadi CO. Aku mau banget di divisi itu, tapi jadi CO mau udah siap banget, udah senyum nih. Terus tiba-tiba BP nanya, Nanta siap nggak? Terus dia bilang, saya nggak siap Kak kalau dipartnerin sama Salsa. Takutnya Salsa itu nanti aku yang kerja sendirian. Aku di situ langsung down banget, dari awalnya senyum girang ke dalam langsung mau nangis Kak, serius sakit banget. Padahal aku kayak gini, kakak BP juga udah belain aku kayak, sama kakak tahu kok kinerja Salsa kemarin, Salsa satu divisi sama kakak, dia bagus kok kerjanya walaupun dia tidak bisa bawa motor, dia mau effort ke kampus ngawanin kakak ngantar surat. Kemarin juga Salsa pas kepanitiaan ini dia juga jadi bendahara,
dan emang mungkin kinerjanya belum sebagus itu Kak, tapi emang itu pengalaman pertama dia, tapi dia bukan pakai partner, kerjanya emang sendirian kan kalau bendahara Kak. Iya. Nah, kalau ini penginapan itu butuh partner gitu. Nah, ini pengalaman Salsa pertama, bukan pertama sih, tapi lebih jadi pemimpin, tapi Pak sama partner gitu, punya partner, CO partner. Nah, mungkin dia meragukan Salsa atau dia emang nggak kenal Salsa, maksudnya nggak kenal lebih dalam tentang Salsa, makanya mungkin dia bisa ngomong seperti itu. Tapi apa nggak sebaiknya cari tahu dulu atau gimana gitu. Nah, tapi serius gak sakit banget. Iya, saya paham. Kalau tadi itu di mana kegiatan apa? Kepanitiaan Di Hima. prodi kamu. Mm-mm. Oke, kamu masuk 5. Mm-mm. Oh, bagus ya, kamu bisa masuk ke dalam ruang lingkup sosial kamu. Kalau boleh tahu tadi nama yang gimana? Partner tadi Ya, partner kamu tadi. Derta. Nanta. Oh, Nanta. Nanta. Oke, Nanta. Nanta tuh satu kelas atau gimana? Satu angkatan, tapi beda kelas. Dia bisa kenal ke kamu karena apa nih? Iya, karena satu angkatan. Hanya karena satu angkatan doang. Jadi dia ngeklaim bahwasanya kamu nanti tidak akan bekerja jika berpartner dengan dia, itu kamu rasa dia tahu dari mana, atau pernah dekat dengan dia, pernah berkomunikasi atau pernah bekerja sama dengan dia? Komunikasi, mungkin dia taunya Salsa nggak tahu bawa motor, jadi bisa jadi dia ngomong kayak gitu karena itu mungkin ya, soalnya Salsa pernah jalan kaki ke kampus terus ditawarin aja sama dia, Salsa mau. Oh, Baik kok, emang baik banget. Oke. Tapi sakit hati cuma gara-gara satu kalimat itu. Mungkin ada beberapa orang yang anggapnya berlebihan, tapi nah. Oke, ya, saya paham ya sama yang kamu rasakan ya. Nah, Terlalu dianggap sepele gitu. oh, dia nggak sepele. Bukan dia aja ya, semua. Berarti kembali ke pertemanan kamu, circle kamu yang tadi juga. Iya, di kelas juga dianggap sepele Kak, tapi ya udahlah, mereka nggak kenal aku juga punya prinsip, nggak butuh orang lain. Selagi bisa aku lakuin sendiri, bakal aku lakuin sendiri, aku usahain sendiri semuanya. Jadi masalah kamu ini kamu terlalu memberatkan, gimana kamu merasa terberatkan karena orang lain itu menganggap atau berstigma atau menjudge kamu itu orang nggak mampu dalam beberapa hal gitu ya. Berarti kamu hanya ingin menemukan di sini nih, kamu ingin menyelesaikan masalah yang mana dulu nih? Menyelesaikan masalah orang itu menganggap kamu, anggapan orang itu ke kamu, atau ingin menyelesaikan komunikasi kamu ke orang tersebut, ke teman kamu tadi? Yang tadi mencari kenapa mereka bisa itu. Cara kamu membuktikan ke mereka bahwa yang dikatakan mereka, judge mereka ke kamu itu nggak benar. Ingin memperbaiki komunikasi lagi nggak dengan mereka kalau boleh tahu? Komunikasi baik, komunikasi dengan mereka baik. Berarti kamu sama senang tadi ya, agak kayak gitulah dia ngeresponnya agak kurang. Oke. Kalau kamu bisa ngeklaim komunikasi kamu baik dengan mereka itu? Ya sama si Dini tadi Kak, yang pertama itu dia aku senang kok. Misalkan kemarin aku ada cerita nih di kelas, terus dia langsung respect maju bersih gitu, cerita dengerin cerita. Senang sih. Dia mau dengar kamu cerita. Oke, ya. Tadi komunikasi kamu dengan lainnya baik semua, tapi enggak sebaik Dini sih, paling baik Dini sama Andin baik semua. Oh Neni juga, aku sering sama dia kalau pergi ke kota kan, misalkan mau makan atau gimana, aku sering bawa motor sama dia. Sampai sekarang juga? Oh, baik semua kok emang. Oh, masih komunikasi sampai sekarang baik juga. Jadi terus kalau kamu dengan Nai tadi, jika di suatu kesempatan kamu bertemu atau di perkuliahan kamu bertemu dengan dia, gimana nih ekspresi dia ke kamu? Atau kalau nggak ada kepentingan, nggak nyapa sih. Oh, nggak nyapa sama sekali, tapi dia ada nggak kayak dari tatapan mata atau apa yang nggak mengenai, nggak mengenalkan ke kamu? Dia emang mukanya kayak gitu, maksudnya agak jutek kayak gitu. Aku bisa ngerti juga, jadi nggak usah bawa hati kalau misalkan aku lewat terus dia mukanya kayak
gitu aku udah biasa ya. Oke, mau wataknya kayak gitu kan. Tapi yang bikin aku sakit hati ya kembali lagi kalau aku cerita dia lagi asik-asik sama temen terus seketika berubah ada aku gitu. Oh, adanya kamu dia langsung berubah seketika, ekspresi dia berubah seketika itu yang kamu bikin kamu ngeklaim bahwasanya dia nggak senang dengan kamu. Oke. Eh, gimana kalau di belajar ada nggak kayak suatu saat mereka presentasi kamu bertanya, ada nggak mereka kayak nggak nanggapin kamu gimana, ada nggak? Enggak sih. Oh, nggak ada di kesempatan begitu ya, nggak ada ya. Jadi di belajar memang fine fine aja ya. Fun banget. Baik, kalau di belajar bagus, tapi hanya di bagian mungkin ketika sisi mereka bercerita atau gimana. Di kelas kan ya saya pengen juga gitu cerita-cerita, pengen punya temen ngobrol atau kayak mana, tapi ya emang kenyataannya kayak gitu ya udah. Berarti pengen punya teman juga di kelas tuh ya. Oke, bagus sih menurut saya. Karena memang kita ini makhluk sosial ya, jadi kayak memang nggak salah menitik beratkan ke diri kita sendiri bahwasanya kita mampu sendiri, kita bisa kemana-mana sendiri, itu tuh nggak salah, suatu hal yang memang pure benar-benar nggak salah banget, itu benar dan memang perlu kita terapkan ke diri kita sendiri. Tapi karena kita makhluk sosial itu di sewaktu-waktu kita memang butuh teman bercerita, teman belajar atau bahkan hal lainnya. Dan tadi di kelas kamu ada teman? Ada satu. Tadi Satu. namanya siapa nih? Umi ya. dia baik kok, dia sama kayak aku mungkin agak ituin di kelas, agak terkucilkan dikit kelas. Oh ya. Sama posisinya sama kayak aku mungkin, tapi semua orang seneng kayaknya sama dia. Nggak kayak aku ada yang nggak seneng sama aku. Oke. Dia tuh kayak aku berteman sama dia tuh cuma sekedar sharing tugas, ini kemarin tugasnya kayak mana, itu kayak mana. Kalau soal pribadi kayaknya belum bisa masuk sih, dia juga tipenya kayak aku agak tertutup orang. Oke, jadi kebersamaan kalian itu hanya sebatas di bagian tugas ya, hanya bercerita tugas ya. Kamu gak pernah mencoba mengkomunikasi atau bercerita tentang masalah pribadi kamu kah dengan siapa? Udah pernah. Umi? Udah pernah ya. Jadi gimana tanggapan dia? Dia sih nanggepin tapi kayak biasa aja gitu, kayak nggak pengen tahu banget. Berarti nggak ada excitednya yang mendengar cerita pribadi kamu ya. Oke. Dia juga agak tertutup. Oh, dia orang tertutup. Sama kayak Dia nggak pernah cerita sama sekali ke kamu atau Enggak. gimana? Nggak pernah cerita juga tentang masalah dia ya. Oke. Nah, berarti di sini nih kamu awalnya di semester berapa? Semester 1. Nah, di semester 1 itu kamu bersirkel sebanyak 6 orang dan kamu ngerasa ketika sudah mulai adanya tugas dan kalian diberikan kelompok dan mereka menganggap kamu tidak mampu mengerjakannya, mungkin salah satunya karena kamu kurangnya fasilitas, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya kamu nggak mampu atau di waktu di sekolah ngapain aja sih, nggak pernah belajar kah gitu, benar begitu? Iya. Lalu kamu dan sekarang komunikasinya sudah membaik kembali dengan yang lainnya, cuman ada satu orang yang memang kurang komunikasinya ke kamu atau dia masih mengucilkan kamu sampai sekarang ketika masalahnya. jika bercerita. Padahal kamu nggak tahu masalahnya seluk beluknya itu karena apa, awalnya masalahnya dengan dia karena apa, padahal sebelumnya nggak ada reaksi atau apa, sebelumnya nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Nah, dan masalah dan yang lainnya tuh mengenai gimana jadinya kamu dari masalah pertemanan kamu ini, jadinya kamu lebih ke sendirian dan lebih rasa kesepian dan sering nangis, benar begitu ya. Nah, ada lagi nih masalah kamu kembali lagi, berarti kamu di sini ngerasa kamu tuh ngerasa setidak pantas apa sih aku sampai orang ngejudge aku tidak mampu, aku tidak bisa apa-apa, dan kamu di sini menunjukkan kepada mereka bahwa kamu sebenarnya bisa, bahwa yang dikatakan mereka itu tidak ada benarnya. Itu yang ingin kamu buktikan kan di sini, yang ingin kamu temukan sesungguhnya. Dan
kamu bisa ngejudge itu juga ada, bukan hanya dari satu sisi masalah, juga dari masalah lain. Ketika kamu di hima prodi ya, hima prodi ada seorang satu angkatan kamu, siapa tadi namanya? Nanta. Nanta ini menganggap jika dia berpartner dengan kamu tentunya tidak mampu, atau dia sudah mengklaim lebih dulu, padahal gak ada sama sekali kedekatan atau komunikasi apapun sebelumnya ya, sama sekali tidak ada, bahkan sekelas pun tidak, tapi dia bisa mengklaim kamu tidak mampu, tidak akan bekerja di kemudian harinya, begitu kan? Nah, oke. Kembali lagi nih ke teman kamu yang berlima ini, circle kamu yang pertama ini. Sebelumnya kamu pernah mencoba mengkomunikasikan sesuatu nggak dengan mereka sebelum masalah ini, atau mungkin sebelum sejauh ini kalian bubar, pernah nggak berkomunikasi dengan mereka? Sering sih, sebelumnya baik-baik banget. Oke, ya berarti masih baik-baik. Oh iya ya, tadi kamu bilang kamu masih baik-baik aja dengan mereka, komunikasinya masih baik-baik aja. Nah, Juga yang masalah dia ngomong kamu tahu gak sih, itu juga bukan di grup tapi di pribadi. oh itu pribadi. Oke, kamu pas Jadi yang tahu cuma aku sama si Dini. oke, reaction kamu nih waktu dia bilang, reaksi kamu waktu dia bilang kamu tahu apa sih, kamu gak tahu atau apa, bagaimana kamu ngomong apa ke dia, apa kamu ke dia? Aku minta maaf gitu aja, aku minta maaf. Kamu hanya minta maaf doang. Oke, berarti kamu Aku sambil ngusahain lagi kayak mau ngikutin mau dia, sebenarnya dia tuh kayak pemikiran dia aja yang mau didengar gitu. oh iya baik, saya paham banget. Ada memang Padahal ya kalau kelompok bakal iya, semua harusnya opini dikumpulin iya, gitu opini kan. semua dikumpulin. Oke. Oh, di sini nih kamu sebelum mereka kamu ada ngerasa kamu salah nggak dari segi mungkin tutur bicara atau kegiatan atau hal lain yang kamu lakukan, kamu ada nggak ngerasa kamu salah gitu? Sepertinya enggak ya Kak, soalnya aku agak pendiam. Oke. Juga kalau aku itu apa, aku sedikit ceria atau gimana itu aku sama emang yang benar-benar sefrekuensi, sedangkan aku sama mereka tuh aku agak insecure, jadi aku nggak bisa seceria itu karena emang mereka itu apa ya, gengsian gitu. Berarti Mau karena perfect. kamu merasa kamu nggak mampu bersanding dengan mereka ya. Oke. Sebelumnya masih ada dendam nggak, atau ada sesuatu hal yang belum kamu ungkapkan ke, mungkin terutama ke Naya? Nay, ada nggak yang memang ingin kamu ungkapkan atau ingin kamu bicarakan ke dia secara personal, secara pribadi gitu, mungkin kamu dengan cara ekspresikan dengan cara marah atau dengan cara kamu ingin minta maaf atau segala hal, intinya ekspresikan semampu kamu. Ada nggak yang ingin kamu lakukan hal tersebut? Aku cuma mau nanyain aja sih Kak, sama kayak pasti dan nanti jawabannya kayak gini, nanti aku udah nebak pasti jawabannya kayak gini, itu perasaan Mbak ya. Oke. Nah, kamu di sini ada satu teknik. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai ada teknik kursi kosong, di mana di sini nanti akan ada kursi kosong, tentunya ya ada kursi kosong. Kamu bisa menganggap kursi tersebut, di kursi tersebut, di hadapan kamu tersebut ada seorang Nay yang teman kamu tadi, yang ingin kamu ungkapkan perasaan kamu ke dia, ingin kamu tanyakan segala, ekspresikanlah apa yang ingin kamu tanyakan ke dia. Kamu boleh menanyakan atau mengolok-olok dia, tapi jangan ini harus kita masih mengandung sara ya, jadi harus sesuai ke norma. Jadi ada nggak ingin kamu bicarakan atau kamu ada ingin mencoba sesi konseling sesi teknik tersebut? Boleh. Oke. Jadi nah, ini kursi ini bisa kamu anggap teman kamu, silakan kamu tanyakan, kamu ungkapkan segala hal yang ingin kamu bicarakan. Boleh sebut nama juga, silakan. Oke. Kalau Nai, aku sebenarnya tuh agak ngerasa bukan ngerasa kesinggung, kayak perasaan kita dulu pas masih sama-sama dulu, perasaan kita nggak punya konflik lah, tapi kok semester 2 semester 3 ini kamu kok kayak
gitu. Maksudnya kamu agak beda ke aku sama ke orang lain gitu. Nah aku bingung juga salahku di mana gitu. Nah perasaan kita baik-baik banget, aku rindu nih kita akrab, pergi kamu orangnya humoris lucu gitu. Nah aku kangen serius nih, aku kangen. Tapi kamu kayaknya kalau aku masuk lagi kamu nggak bakal bisa nerima aku, soalnya beberapa kali aku nyoba aku mau join, aku mau numpang mau ikut cerita, itu ekspresinya udah beda. Aku bikin aku nggak pengen lagi, aku bingung nih kamu nih kenapa gitu. Nah aku pengennya kita kayak dulu lagi, tapi ya udahlah, kalau emang aku punya salah ke kamu aku minta maaf, dan aku mohon jangan pernah bedain aku sama teman-teman lainnya, sama-samain baik, kayak kita nggak pernah punya problem, kita nggak pernah punya masalah atau gimana ya, karena emang kita nggak punya masalah kan. Mungkin kamu menganggapnya aku terlalu baperan jadi orang. Iya aku sadar aku terlalu baperan, aku terlalu pakai perasaan, padahal ya mungkin unsurnya bikin aku biar lebih maju atau gimana. Tapi seriusan aku sebentar aja gitu. Nah aku udah sadar diri semua, tapi oke, kamu sehat-sehat, nice, sukses selalu. Kalau butuh apa-apa boleh ke aku kok, aku selalu welcome buat kamu ke aku. Kalaupun kamu mau akrab lagi, aku senang hati banget karena kamu orangnya seceria, se sehumoris itu, senang aku. Udah kak, kayaknya segitu aja. Oke, itu segitu aja. Kamu gimana? Lebih lega nggak perasaannya setelah mengekspresikan? Iya kak, aku lebih lega sih. Tapi kalau misalkan aku ngomong langsung tuh dia bakal nyebut itu menurutmu aja. Padahal ya aku yang ngerasain gitu, aku yang lebih ngerti. Iya baik. Saya paham. Tadi kamu masalah kamu di sini nih, kamu ingin ngebuktiin ke mereka bahwasanya kamu bisa. Udah ada nggak hal lain yang kamu lakukan atau mungkin seperti belajar atau apa, membuktikan ke mereka bahwasanya sebenarnya kamu bukan seperti judge mereka, bukan seperti mereka katakan? Ada nggak hal lain yang sudah kamu lakukan? Saya lagi berusaha untuk lebih mengingat waktu, lebih bisa ngatur waktu untuk misalkan untuk beresin kamar, nyuci baju atau gimana. Lagi berusaha ngatur itu, terus berusaha mengatur jam untuk ada waktunya main, ada waktunya belajar. Jadinya harus bisa lebih ngulangin waktu yang banyak ke belajar gitu. Sekarang juga udah alhamdulillah udah bisa punya udah punya fasilitas. Oh, udah sekarang udah punya fasilitas ya, berarti udah. Oke, untuk kedepannya ada nggak yang kamu ingin lakukan ya, bahwasanya memang benar-benar ngebuktiin bahwasanya kamu tuh bukan seperti mereka katakan, kamu tuh bisa, kamu bukan yang mereka ucapkan gitu. Saya nggak bisa buktiin mungkin di bangku kuliah. Saya pengen buktiin masa depan aja. Oh, kamu yang ingin membuktikan di masa depan ya. Jadi kamu nggak ada rencana yang planning pas di masa perkuliahan ini? Perkuliahan sih saya takut saya nggak sanggup, emang berat. Kamu takutnya karena apa nih? Misalkan untuk mata kuliah, untuk unggul di mata kuliah itu enggak. Nggak bisa. Soalnya saya bukan, saya emang dari dulu, dari zaman mondok dulu emang ingatannya tuh kurang gitu. Maksudnya nggak bisa, masih susah untuk menghafal gitu. Nah sedangkan kami banyak praktikum. Nah di situ ada pretest, Ya. di situ pretest ngendalin ingatan. Jadinya aku nggak bisa unggul kalau dalam situ. Kalau misalkan aku terlihat unggul, mungkin dia bakalan Salsa sekarang udah pintar gitu, bagaimana. Aku nggak bisa gitu. Emang aku nggak sanggup. Daripada hilang kewarasanku, lebih baik ya udah aku belum bisa buktiin di bangku perkuliahan. Belum bisa bukti di bangku perkuliahan karena kamu ngerasa kurang ya. Emang aku nggak sanggup di hafalan. Jadi kamu kali ini penghafalan ya? Hafalan Di penghafalan. Nah, di sini ada informasi yang saya berikan, itu mungkin kamu boleh buka, yaitu mengenai
ada teori Edger itu tuh ada yang ada kerucutnya nih. Yang pertama tuh reading. Nah, reading itu 25% itu dari membaca. Cara kamu menghafalkan itu dari kamu membaca. Mungkin kalau kita anak-anak nih, kita boleh dengan cara menyanyi atau gimana. Tapi karena kita memang sudah dewasa, fisiknya udah dewasa nih, jadi kamu tips ini diberikan, ini bukan dari saya, ini menurut suatu teori yaitu Edger, yaitu kamu harus membaca ulang untuk melakukan pelafalan itu, membaca ulang sebelum materi pelajaran itu. Membaca itu berulang kali, jangan hanya 1 kali atau 2 kali, boleh sampai 3 kali atau 4 kali. Dan ngambil itu hanya di bagian basicnya aja, intinya aja. Jadi untuk memperluasnya lagi itu tuh ada juga teori beberapa, ini bukan menurut saya, kembali lagi ini bukan menurut saya, ternyata podcast, tahu podcast kan? Nah, podcast itu ternyata mempengaruhi pemikiran kita itu lebih memperluas pemahaman kita. Jadi ada tips and trik ini boleh kamu lakukan bahkan ke bangku, ini sangat mempengaruhi ke bangku perkuliahan kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa base kamu itu kamu bisa, jangan kamu pernah merasa kamu nggak bisa, kamu bisa. Semua manusia itu bisa kalau kita memang benar ada usaha ingin mencoba. Nah, dari sekarang kamu boleh mungkin tapi ini kan kemauan kamu sendiri. Saya hanya memberikan contoh, kamu boleh melakukan pelafalan tersebut. Lalu tips and trik mungkin di perkuliahan ini kembali lagi bukan menurut saya, kamu boleh lihat di beberapa jurnal itu tentunya ada. Nah, dalam perkuliahan ini bahkan beberapa dosen saya dulu nih mengatakan hanya usahakan kamu bertanya, dan 1 hari sebelum mata pelajaran kamu usahakan belajar sedikit saja nih untuk ingatan kamu nih, untuk ingatan kamu sebelum pembelajaran itu terlaksana. Jadi di perkuliahan kamu nggak hanya numpang duduk doang, jadi kamu bisa melakukan dari hal kecil, mungkin mulai dari bertanya, bahkan belajar sendiri mungkin, atau mungkin ketika ditanya kamu berani mencoba, kamu harus berani mencoba. Kamu mau mencoba? Dari rate 1 sampai 10 nih, kasih rate dong berapa, ada berapa besar niat kamu ingin mencoba atau mengusahakan ingin keluar dari kata-kata judge mereka yang mengatakan kamu nggak bisa, kamu ingin keluar dari kata-kata bahwasanya nanti bersama kamu mereka bakal redup, atau kamu nggak bakal bekerja, atau dia bekerja sendiri. Berapa nih rate kamu ingin keluar dari fase tersebut? 10 sih Kak. Berarti besar banget ya. Ya pasti kamu ingin keluar dari masalah tersebut, atau keluar selesai dari masalah kata-kata tersebut. Oke. Baiklah. Jadi saya boleh nanyakan kembali, ada beberapa hal yang mungkin ingin ke depan ingin kamu coba nih. Mungkin bakal ikut organisasi lain lagi Kak, untuk nambah relasi lagi, karena memang butuh teman juga. Butuh ya, apalagi satu unja gitu, nggak perlu satu kelas, yang penting ada relasi di kampus gitu ya. Betul. Ini satu hal yang baik saya kamu ambil. Nah, untuk kedepannya apa yang bisa kamu pastikan, ingin ngebuktiin bahwasanya kamu kedepannya bisa masuk organisasi tersebut dan untuk relasi tersebut? Saya bakalan daftar ke organisasi PMII dan musik mungkin. Oh, kamu ingin ke PMII dan musik. Oke. Kamu ada niat kamu bisa memastikan nggak bahwasanya kedepannya kamu masuk kegiatan organisasi tersebut? Kamu bisa ngebuktiin ke saya? Bisa. Dengan cara? Aku bakalan nyumpain. Oke. Nah, gimana nih dari semua cerita kita tadi, dari awal nih sampai akhir, mungkin udah mulai sisi akhir nih, seberapa puas nih kamu rasa setelah menceritakan masalah kamu nih? Puas banget Ya, lega banget. dari 1 sampai 10 berapa? 95 Kak. 9,5 ya, berarti memang benar-benar puas banget ya, bahwasanya kamu udah ngerasa lega banget. Oke, kita akan mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini.
saya ucapkan terima kasih ya kepada kamu karena kamu udah mau menceritakan segala masalah kamu. Saya rasa kamu juga lebih terbuka dalam masalah kamu. Saya sangat apresiasi daripada cerita kamu karena kamu memang udah ngelakuin beberapa usaha, mulai dari kata maaf atau hal lain yang udah kamu lakukan itu benar-benar pure dari diri kamu sendiri ya. Nah itu tuh kamu punya kelebihan juga, bahkan di udah 3 semester nih udah berat, harusnya memang fase-fase beratnya udah 3 semester berat, 1,5 tahun ya kamu sendiri, kamu bisa ngelakuin sendiri, itu merupakan satu hal kelebihan kamu. Saya rasa kedepannya kamu mampu, kamu melakukan segala sesuatu tersebut tadi kamu bisa, saya yakin ke kamu. Nah baiklah, hanya sampai sesi konseling kita. Mungkin di kemudian hari boleh kamu komunikasikan kembali Lid mengenai tadi janji kamu ke saya apa ya, iya kan? Nah kamu ingin mengkomunikasikan apakah kamu membuktikan kamu benar bisa masuk ke organisasi tadi. Nah oke, sesi konseling kita telah berakhir, terima kasih. Jika ingin mengkomunikasikan kembali, nanti saya akan memberikan WhatsApp saya ke kamu. Kamu bisa WA saya kapan aja yang kamu mau. Saya mungkin tidak akan terganggu dengan WhatsApp kamu, tapi mohon maaf saya mungkin agak slow respon sedikit ya mengenai respon chat kamu nanti. Tapi saya tetap usahakan merespon kembali. Saya tetap terbuka ke kamu. Saya tetap memberi peluang waktu ke kamu untuk menceritakan. Bahkan jika ingin melakukan sesi konseling kedua, ingin membuktikan bahwasanya kamu benar-benar udah bisa keluar dari fase tadi itu, kamu bisa datang lagi ke saya. Terima kasih Kak. Oke, hanyalah sesi konseling kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Selamat sore, Nausan. Sama-sama. Sampai di jalan nanti ya. Iya, Kak. Oke.